Ganti rugi lahan bandara tidak berjalan mulus. Banyak warga yang tidak menerima uang ganti rugi yang seharusnya. Demikian pula dengan luas lahan yang diakui. Tim yang dikepalai Wali Kota Sorong bekerja sama dengan pihak terkait mengambil keuntungan dengan memanfaatkan keluguan dan ketidakberdayaan masyarakat adat. Begini Mbak ya. Beginilah kondisi Bandara Domini Edward Osok, bandara yang dibangun dari anggaran pendapatan negara dan daerah hingga 40 miliar rupiah ini masih jauh dari memadai. Simak saja, hampir seluruh kawasan bandara masih belum steril dari penduduk. Bahkan landasan pacu menjadi perlintasan jalan warga. Tak jarang, pesawat yang akan mendarat mesti go around, memutar dan menunda landing lantaran warga melanggar lintasan. Tidak itu saja, masyarakat sekitar pun kerap memanfaatkan fasilitas bandara guna memenuhi kebutuhan keseharian, seperti memanfaatkan air tawar buat minum. Dan ini semua mengganggu aktivitas bandara. Sulitnya memindahkan warga dari lokasi bandara lantaran masalah uang ganti rugi memang jadi persoalan. Banyak warga yang dibayar tak wajar. Salah satunya Hengki Kalagison. Marga Kalagison adalah pemilik tanah adat seluas 29 hektar tepat di atas lokasi bandara. Tapi oleh pemerintah Kota Sorong, tanah Kalagison hanya diakui seluas 11 hektar. Seharusnya 10 miliar dari 29 hektar dikalikan 35.000 per meter. Jadi kami Marga Kalagison seharusnya menerima ganti rugi 10 miliar. Namun kenyataannya setelah luas tanah dikurangi menjadi 11, kami hanya bisa menerima 3 miliar. Tidak itu saja, pembayaran uang ganti rugi pun bermasalah. Ya ada oknum-oknum tertentu ya, entah dari mana itu, dari panitia atau dari pemerintah setempat atau dari pihak bandara yang ikut mengambil keuntungan di dalam pembayaran ganti rugi tanah adat Marga Kalagison ini. Soal ganti rugi bermasalah, Kepala Bandara Deo Pugu Kris Budiharjo menyalahkan pemerintah kota. Tentang ganti rugi tanah, kami punya tim. Nah, tim itu sendiri adalah dibentuk oleh pemerintah kota. Sah atau tidak sah itu tim yang mengolah itu semua, karena data itu datang dari sana dan kami siap melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan aturan itu. Dalam catatan Kerah Putih, pembayaran untuk ganti rugi Bandara Deo sudah menguras duit negara hingga 20-an miliar. Tapi banyak pemilik sah tanah yang belum mendapat ganti. Kondisi ini dijamin oleh Kapolresta Sorong Jante Jimmy Tulian. Setidaknya ada 4 kasus yang kini ditangani kepolisian terkait duit ganti Bandara Deo. Salah alamat itu ya, pembayaran ganti rugi itu ya. Ada juga kita lagi tangani karena ternyata ada yang bermain-bermain di situ, di daerah itu ada yang bermain ikut. Mungkin dulu dia sudah tahu udah dibayar atau datang lagi dengan daftar yang ini ya, semacam penipuan juga ada di situ. Di Jakarta, Departemen Perhubungan, lembaga yang turut mengawasi pembangunan Bandara Deo, angkat bicara. Sebagai dasar bahwa untuk masalah pembebasan tanah itu ada suatu tim tersendiri di mana pemerintah daerah setempat yang menangani itu, kalau tidak salah ada tim 9-nya. Jadi Departemen Perhubungan tidak terkait dengan hal tersebut. Di Sorong, kepemimpinan Jumame kerap menuai kritik. Sejumlah tokoh masyarakat dan agama menilai pemerintah kota syarat akan tindak korupsi, mulai penggunaan anggaran hingga pembangunan infrastruktur. APBD tiap tahun anggaran, ini dana ini tidak dimasukkan di dalam APBD induk untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. Itu disisihkan saja di luar. Ya, itu bervariasi. Tiap tahun itu berkisar antara 230-an miliar sampai terakhir tahun 2006 itu menjadi 52 miliar. LSM kebanyakan di sini itu hanya menunggu. Biasanya ada masalah,
mereka angkat masalah, tapi kalau sudah dibayar semua diam. Sehingga praktis baik di DPR maupun di LSM fungsi kontrolnya sangat lemah. Soal lemahnya fungsi kontrol Dewan lantaran hak budget Dewan sengaja dimatikan wali kota. Terus terang saya sampaikan bahwa sampai detik yang sekarang ini menyangkut proyek pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah Kota Sorong. Kita kalau tahu persis, berarti buku APBD induk itu kita harus pegang dulu baru kita bisa tahu. Fungsi pengawasan DPRD kota ini sampai 2004 sampai hari ini tidak ada yang berfungsi. Wali kota Sorong Jumame menampik rantai paling rapuh dan menjadi pangkal terjadinya korupsi berada di pihaknya. Menurutnya, pemerintah kota telah melakukan pengawasan super ketat. Tiap tahun harus lakukan pemeriksaan internal, termasuk pengawasan melekat dan juga dari BPK. Nah, kami sependapat bahwa memang kita harus berantas korupsi. Karena itu menghalangi untuk mencapai tujuan. Bagaimana tujuan bisa tercapai kalau uangnya habis di tengah jalan? Di mana ada kekuasaan membesar dan alokasi uang besar ditempatkan di situ akan terjadi korupsi.